Assalamualaikum, balik lagi sama gue Ilan Alkatiri di Persija Inside. Kali ini luar biasa pembahasannya tentang pemain terakhir yang akan bergabung dengan Persija Jakarta. Untuk pemain asingnya maksud gue. Dia adalah Abdullah Yusuf Helal yang seperti kalian udah ketahui. Di sini gue akan kupas tuntas tentang statistik dia, terus segala macam akan gue kupas tuntas di video kali ini. Jadi lu mesti tonton video ini sampai habis seperti biasa. Kalian nonton sampai habis, keren banget. Gue selalu baca komentar-komentar kalian. Buat yang baru gabung ke channel ini, yang baru pertama kali nonton gue, jangan lupa lo subscribe channel gue ini. Terus lo bunyiin loncengnya juga buat kalian supaya nanti begitu gue upload, muncul notifikasinya di handphone lo nanti. Oke? Abdullah Yusuf Helal. Waduh, luar biasa ini pemain yang berkelas, pemain Liga Champions. Aduh, udah panjang kali lebar. Oke, gue baca pelan-pelan, lo dengerin baik-baik. Oh iya, lo juga follow Instagram gue. Gue taruh di deskripsi, namanya Persija Insight juga. Jadi gue akan upload terus tiap hari di sana tentang berita-berita pendek. Kalau di sini gue bedah tuntas, kalau di Instagram gue berita pendeknya di sana. Jadi lo follow juga. Gue taruh di deskripsi linknya. Abdullah Yusuf Helal. Waduh, ini orang Bahrain deh, tapi main di Slavia Praha. Oke, jadi dia udah ngeposting foto di story-nya. Gue juga udah post di Instagram gue. Dia udah bilang goodbye ke tim lama, ke negara Ceko. Dia di pesawat, terus dia udah terima kasih dan segala macam. Dia sekarang lagi terbang nih. Di video pas gue bikin ini dia lagi terbang di pesawat. Mungkin pas lu nonton dia udah diresmikan. Gue nggak tahu. Tapi paling nggak di sini ada informasi yang kalian butuhkan gitu ya. Jadi gue baca pelan-pelan ya, lu sabar, ini agak panjang sedikit, nggak apa-apa deh, jangan bosan-bosan ngeliat gue. Oke, skip. Jadi si Thomas Doll ini biasanya dia nggak pernah mau ngomongin tentang pemain, tapi pas lagi konferensi pers lawan Rans kemarin dia agak sedikit ngasih bocoran tentang akan bergabungnya Yusuf Helal. Oke, mana nih? Oke, jadi gue udah kumpulin dari beberapa sumber berita tentang orang ini. Nah, gue simpulin di catatan gue. Jadi gue sambil bacain dan sambil gue kasih tanggapan gue. Oke, gue lanjut ke ini. Bentar ya, sabar, karena gue juga sambil baca catatan gue nih. Gue nyatet poin-poin pentingnya dari beberapa sumber yang akurat ya. Oke, kata Thomas Doll gini, saya sudah mendengar berita itu tapi belum sempat berbicara dengan manajemen, dia bilang. Jadi saya belum tahu sudah tanda tangan apa belum, dia bilang. Tapi kami sudah berada di jalur yang tepat, kata Thomas Doll. Maksudnya apa? Maksudnya Yusuf Helal. Aduh, nanti gua kasih tanggapan gue. Soalnya ini pemain asing Persija ini gila, semuanya gila-gila sih. Abdullah Yusuf Helal merupakan pemain yang berposisi sebagai penyerang tengah dengan posisi lainnya itu gelandang serang. Jadi dia striker, cuman lebih sering jadi second striker. Makanya golnya nggak begitu banyak, tapi jadi false nine kalau misalkan dia bagian tektokannya deh, karena tinggi juga ini orang. Dia kalau misalkan ada umpan dari pinggir, dia bagian dari depan, dia bagian tektokin badannya cukup lumayan lah. Kayak mencik gitu lah, gede-gede begitu. Oke, pemain juga mengisi bangku di tim nasional Bahrain itu memiliki postur yang cukup tinggi yang tadi gue bilang dibandingkan pemain lokal. Tingginya kalau nggak salah 1,9 meter deh. Tentu itu akan menjadi keuntungan bagi Persija dalam duel udara. Lu bayangin, Mencik sama Yusuf berdua di depan. Mungkin Otavio Dutra nanti kalau udah sembuh dia main bertiga di situ. Kudela tinggi juga, dapat corner, udah gila. Gila. Oke, Abdullah Yusuf Helal juga nampaknya akan menjadi starter utama bersama Persija Jakarta. Ya pasti mahal dibeli. Dengan pengalaman bermain di Liga Champions pasti sudah memiliki jam terbang yang cukup. Dia di Liga Champions, di Piala Asia, di timnasnya, waduh, ini orang pengalamannya. Dan dia pindah-pindah klub ya. Dia nggak cuma satu klub, dia dipinjemin waktu itu. Jadi dia udah bermain buat beberapa klub. Keren banget. Bentar, gue skip. Jadi Persija udah ada perubahan dan ini cocok dengan gaya mainnya si Yusuf Helal. Perubahannya apa? Perubahannya Persija udah nggak main long ball insya Allah, tapi dia udah main short pass, bola-bola pendek. Jadi long ball udah ditinggalkan sama Persija. Lagi bosan banget main
long ball kayak gitu. Thomas Doll nggak suka gaya main kayak begitu. Dan Thomas Doll kayaknya gini ya, dia tuh gaya mainnya kan tiki taka ya. Dia ngumpan pendek kanan kiri, ngumpan pendek kanan kiri. Makanya kenapa Rico Simanjuntak itu nggak dipasang waktu itu pas lagi lawan Rans. Dia mau nyoba main tanpa Rico dengan passing pendek. Mungkin menurut Do Rico nggak cocok di formasi, di strategi itu mungkin ya. Karena Rico kan biasanya dapat umpan terobosan kabur, dapat umpan terobosan lari gitu kan. Nah kali ini mesti passing pendek mungkin akurasi passing Rico atau pergerakan off the ball-nya mungkin nggak bagus. Jadi gue nggak tahu apakah dia akan tetap jadi cadangan atau Rico hanya lawan Rans aja dia jadi cadangan ya. Gue nggak tahu. Ya, oke. Menurut lu gimana? Komen di bawah kasih tahu gue. Oke, jadi Thomas Doll tuh selalu melarang pemain-pemain Persija untuk long ball dia. Jadi kalau misalkan udah long ball, Thomas Doll udah puyeng ngamuk-ngamuk di pinggir lapangan. Gue lanjut ya. Thomas Doll menginginkan pemain Persija Jakarta dapat melakukan build up dengan umpan-umpan pendek dan lebih menguasai bola. Jadi build up itu dari back ke tengah, dari tengah ke striker. Nggak ada dari back langsung ke striker kalau polanya dia. Jadi biasanya itu yang ngatur serangan itu adalah CM, lini tengah. Nah CM itu yang milih nanti. Dia mau ngasih bolanya kemana nih? Misalkan dia mau ngasih bola ke sayap kanan atau ke sayap kiri. Nah itu Hanno Behrens tugasnya lah yang ngasih-ngasih kayak gitu. Hanno Behrens kan kemarin kan posisinya kayak gitu ya. Agak-agak playmaker sedikit dia. Lu bayangin kalau misalkan nanti Hanno Behrens, Yusuf dan Kremencik di depan. Di belakangnya ada Abimanyu. Kanannya Rico misalkan. Aduh udah gila deh. Gue mau ngebahas Yusuf Helal, jangan ngebahas formasi lagi. Gue udah ngebahas formasi panjang soalnya. Oke? Hari ini kata Thomas Doll di pertandingan kemarin, semua fantastis untuk klub dan fans. Kita bermain bagus di babak pertama, tidak ada long ball. Kita bisa bangun serangan dari belakang itu luar biasa. Kita sempat kecolongan, tapi itu jadi motivasi kami untuk lebih baik lagi. Di babak kedua, gue kan bikin review kemarin ya. Persija lawan Rans itu, gue bikin ulasan gue panjang banget, hampir 18 menit. Tanpa gue bahas golnya Rans dan babak kedua. Babak kedua gue nggak bahas sama sekali karena sampah bagi gue babak kedua. Menit 55 ke atas itu hancur lebur. Begitu Abimanyu diganti hancur lebur. Oke, gue ke data dirinya dia nih. Nama lengkapnya Abdullah Yusuf Helal, tanggal lahir 12 Juni 1993. Tempat kelahirannya di Bahrain, Rifa nama kotanya. Usianya 29 tahun. Tingginya 1,94, hampir 2 meter. Gede ini orang. Gue ngeliat Kremencik tuh gede banget. Biasanya gue kalau misalnya ngeliat Simic ya, itu gede, tapi gue ngeliat Mencik ini lebih gede lagi. Nah ini, si Yusuf Helal ini mirip-mirip. Mirip-mirip, agak gede juga. Posisinya penyerang depan tengah atau second striker. Dia kakinya kanan. Oke? Klub saat ini Slavia Praha tapi udah beres. Dia udah terbang ke sini. Amin. Dia bergabung dari 2019. Lumayan lama juga dipertahankan. Oke. Statistik Abdullah Yusuf Helal. Di FC Slovan Liberec 36 pertandingan, 7 gol, 4 assist. Oke, di Slavia Praha 32 pertandingan, 3 gol, 2 assist. Jadi dia bukan karena nggak bisa ngegolin ya, dia memang diposisikan jadi second striker kalau di tim sebelumnya. Terus di Bohemians Praha juga dia 29 pertandingan, 5 gol, 6 assist, cukup stabil. Persija Jakarta membocorkan kedatangan Abdullah Yusuf Helal, striker Bahrain itu pernah bermain di Liga Champions. Tadi gue udah bilang supporter Persija berbangga dengan pergerakan transfer klub. Iya benar. Gue sangat bangga dan sangat mengapresiasi dengan transfer Persija musim ini. Jadi Thomas Doll merekomendasikan orang, merekomendasikan pemain, manajemen, Prapanca dan kawan-kawan tangkep itu usulan dan dia proses langsung. Baru kali ini ya, biasanya pemain asing itu aja cuman tuker-tukeran di Indonesia. Nah baru kali ini hampir semua, bukan hampir semua, kayak Kudela, Mencik, Hanno Behrens, dan ini Yusuf Helal ini, 4 orang ini nggak pernah main di Liga Indonesia. Ini berarti terobosan luar biasa. Biasanya misalkan pemain asing tuh kayak Fortes, Fortes dari sini pindah ke sini, dari sini pindah ke sini. Itu biasa. Jarang sekali pemain tim Indonesia yang ngambil pemain dari luar yang nggak tahu dari mana, tiba-tiba main di Liga Indonesia. Ini Persija gila bagi gue, dia bisa dapat
pemain asal Ceko. Gue nggak ngerti itu tim pencari bakatnya, bukan tim pencari bakat, maksud gue tim negosiatornya gila, profesional banget. Persija tahun ini cukup profesional banget dan dia kelihatan sangat serius. Mulai dari lapangan latihannya, mulai dari akademinya, mulai dari transfernya, mulai dari jersey-nya, mulai dari stadionnya. Persija sih kelas Asia. Serius banget. Jadi itu akan menunjang performa tim. Oke, jadi non teknis bisa mempengaruhi teknis di lapangan, sangat mempengaruhi. Biasanya kalau tim berantakan, manajemennya pasti timnya juga ikutan berantakan itu. Selalu kayak gitu. Oke, gue lanjutin ya. Ini ngebahas dikit tentang yang rawan Rans itu. Dibilang 3 pemain Eropa memberikan dampak instan berupa 4 gol saat Persija melumat. Ya salam, melumat. Rans Nusantara. Jadi cukup puas gue karena apa? Karena waktu itu kita dikalahin sama Rans, ya nggak? Dan gue, akun gue, Instagram gue terutama yang yang diserang sama pendukung sebelah sono, ya nggak? Gue bingung yang ngalahin Rans, tapi yang repot dia pada. Waktu itu juga Rans bisa ngalahin Persija karena pemain muda. Gue ngomong itu berkali-kali, tapi nggak didengerin. Capek gue ngejelasin sama Blau, lu ngerti nggak? Begitu kita main inti, babak belur Rans. Babak belur. Oke. Dol bersiap menyambut kedatangan satu lagi striker berkualitas jebolan kompetisi elit benua biru. Striker yang akan mengisi slot pemain asing tersebut adalah Abdullah Yusuf Helal, pemilik 59 caps timnas Bahrain. Jadi emang bener kalau Thomas Doll nggak percaya sama sekali sama striker Persija yang lokal kayak Taufik gitu, udah nggak bisa dipercaya sama sekali. Jadi makanya Doll mendatangkan striker lagi, pemain lagi di depan. Sayang sih, harusnya gue berpikiran tuh kalau pemain asingnya itu di gelandang bertahan. Jadi dari back, gelandang bertahan, playmaker sampai ke striker itu asingnya rata gitu. Tadi juga mikir kayak gitu. Cuman Doll mungkin menilai depannya parah banget, ancur-ancuran, makanya itu dia harus ngisi dengan pemain asing di lini depan. Oke. Ini bangku gue merosot mulu nih, udah mulai ngaco nih bangku nih. Lanjut, gue mau ngebahas apa tadi ya? Asing apa ya? Ntar dulu deh. Jadi sejumlah supporter mengungkapkan pihak klub membocorkan transfer Yusuf Helal melalui penjualan jersey di toko resmi klub. Lucu juga nih Persija nih. Jadi udah ada di Persija Store dijual baju nomor 9 namanya Yusuf, kan ngaco. Orang mau surprise tapi aduh udah kacau sih. Itu banyak banget orang dalam yang demen ngebocorin rahasia. Udah lu cek aja ke Persija Store nomor 9 namanya Yusuf. Yusuf Helal siapa lagi? Masa Yusuf Mansur? Yusuf Helal lah. Pasti dia. Cuman lucunya kenapa jadi dimasukin gitu. Orang kan belum resmi, sebenarnya belum resmi ya. Udah tanda tangan tapi belum diumumin kan. Pantauan bukan apabila menelusuri riwayat terlihat bahwa ia bukanlah pemain kaleng-kaleng katanya. Apabila gue lagi nih menelusuri riwayat bermain Yusuf terlihat bahwa ia bukan pemain kaleng-kaleng. Saat berseragam Slavia Praha, Yusuf ternyata bermain dalam 2 laga Liga Champions melawan Inter Milan dan Borussia Dortmund. Ini orang pernah ngelawan Inter Milan sama ngelawan Borussia Dortmund, mampus ngeluh. Terus tiba-tiba ngelawan Persib. Babak belur, gue yakin 100%. Wah, langsung di komen, jangan begitu bang, ini tim gue udah panjang. Blau, pusing. Pada musim berikutnya bersama Slovan Liberec, Yusuf kembali bermain di kompetisi Eropa, kali ini European League. Dengan latar belakang tersebut, pendukung Persija bisa berharap lebih dengan area ofensif yang sejatinya sudah luar biasa. Jadi selain Liga Champions, dia pernah bermain di Euro juga waktu itu. Saat melawan Rans hari Sabtu kemarin, duet Hannover Kremenchik membuktikan bisa memporak-porandakan lini pertahanan klub Liga 1. Apalagi ada Yusuf. Tapi emang Hannover sih gila itu. Hannover sih, nggak ada obat deh. Gila mainnya. Di atas rata-rata. Sebenarnya dia masih layak main di Eropa itu. Gila di atas rata-rata jagonya. Jago banget. Pinter. Visioner. Oke, meski begitu, ia mengakui sedang menunggu tanda tangan kontrak dari seorang pemain, kata Thomas Doll.
Saya harap kami bisa segera menyelesaikan karena memang ada satu lagi pemain asing yang akan bergabung, dia bilang. Karena memang saat ini saya belum tahu kabar terakhir terutama terkait pendatangan kontrak. Jadi pas diwawancara gue nonton konferensi persnya, dia bilang, gue habis dari lapangan, bukan habis main, gue habis dari lapangan langsung ke sini ngomong sama kalian, maksudnya wartawan. Terus tuh nanya perkembangan tentang Abdullah Yusuf Ella, gue nggak tahu, dia bilang. Sekarang gue nggak tahu, tapi nggak tahu kalau misalkan gue udah beres, gue buka handphone mungkin udah ada kabar. Berarti kan Thomas Doll terlibat dengan transfer ini. Jadi maksud dia lihat handphone itu mungkin udah ada kabar kan, nih udah resmi nih Yusuf Ella mungkin kayak gitu. Oke, jadi gue nggak kebayang dari lini belakangnya. Gue mau urutin satu-satu dari kiper Andre Tani. Belakangnya kemarin udah keren, ada Hansamu, Kudela, sama Maman. Maman dingin tapi ya udah fisiknya nggak begitu bagus. Mungkin Otavio Dutra nanti kalau sembuh lebih keren lagi, atau Ryuji yang angin-anginan mainnya tapi oke juga. Terus ada Abimanyu di situ kemarin mainnya gila. Terus ada ya beberapa bisa rotasi lah di lini tengah tuh. Nantinya ada Hanno Behrens. Terus ada Kremencik sama Yusuf Ella. Mampus gak lu? Gue pengen buru-buru mulai. Terus mudah-mudahan Abdullah Yusuf Ella nih hari ini. Gue bikin video sekarang di hari apa sih sekarang nih? Selasa ya. Berarti hari Rabu ini, berarti pas lu nonton video ini, pas gua upload ini, mungkin siangnya atau sorenya dia udah diumumin, diposting sama Persija. Bocorannya kayak gitu. Cuman gua nggak tahu jam pastinya, tapi yang pasti sebelum berangkat ke Bali untuk Liga 1, Yusuf Ella udah di Jakarta. Mudah-mudahan dia udah ikut ke Bali juga. Cuman kayaknya sih belum bisa main karena baru banget datang kan. Jadi kayak gitu, Jack. Panjang juga nih gue ngomong nih, oke? Jangan lupa, gue ingetin lagi sekali lagi, lo subscribe sama lo follow Instagram gue taruh di deskripsi linknya. Terus kalau misalkan lo udah subscribe, lo bunyiin lonceng supaya pas gue upload di handphone lo muncul notifikasi, jadi lo langsung bisa nonton. Sampai sini dulu video gue, lo tonton video gue yang lain, sebarin ke anak-anak The Jack yang lain, ke grup-grup WhatsApp atau kemana aja terserah kalian, tapi disebarkan. Dukung terus gue, dan gue mau ngucapin terima kasih buat lo yang udah nonton sampai saat ini gue berbicara. Luar biasa. Ntar kalau ada komen, bang gue nonton sampai menit segini. Itu keren-keren banget sih, gila. Oke, cukup ya. Terima kasih Jack, sampai ketemu di video berikutnya. Gue Persija, gue champion.